Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, nikmat dan hidayah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Yang di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita dimudahkan untuk senantiasa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan ini bagian dari tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan pahamkan orang tersebut tentang agamanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, atau dalam bahasa kita tanda-tanda kiamat, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf Ibnu Abdullah Al-Wabil. Dan kenapa kita gunakan kitab ini Bapak Ibu sekalian? Di antara kelebihan dan keutamaan kitab ini, bahwasanya penulis kitab ini Syekh Yusuf Ibnu Abdullah Al-Wabil mencukupkan dengan berita-berita yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya tanda-tanda kiamat yang beliau sebutkan di kitab ini hanya beliau sebutkan dan beliau cukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Artinya tidak ada tanda-tanda kiamat yang disebutkan di kitab ini yang berlandaskan hadisun dhaif atau hadis yang lemah yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, kitab-kitab yang membahas tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat ini sangat banyak sekali, baik dari ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama pada zaman sekarang. Salah satunya kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Ini juga kitab yang menjelaskan tentang al-fitan, fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ketika setelah diteliti kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada beberapa riwayat-riwayat yang riwayatnya tidak sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab ini adalah kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmu kita dan menambah keimanan kita pada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, muqaddimah dari kitab ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kabar gembira atau sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan sekaligus sebagai pembawa peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan Nabi SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tanda-tanda hari kiamat terjadi pada saat umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda-tanda akhir zaman dimulai dari diutusnya Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda hari kiamat ini di banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad yang akan menjelaskan tanda-tanda kiamat ini. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya wal mursalin, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi dan rasul. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa hikmah kenapa Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat ini? Rasulullah di banyak hadis menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara hikmah terbesar dari hal tersebut adalah agar seorang muslim senantiasa sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang akan berakhir, kehidupan yang sementara dan akan berakhir, dan agar seorang hamba yang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, melampaui batas di dalam dosa-dosanya, sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwasanya kehidupan ini, dunia ini akan segera berakhir pada saat waktunya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat telah banyak tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Contohnya saya berikan satu contoh, diutusnya Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Fadammahuma hakadha. Kemudian Nabi menggabungkan kedua jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya diutusnya Nabi dan hari kiamat adalah dua perkara yang saling berdekatan. Nah, dan sudah banyak tanda-tanda yang lain yang terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekaligus sebagai penambah iman seorang muslim bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara menurut hawa nafsu beliau, akan tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat, perlu kita mengetahui tentang pentingnya seorang hamba beriman dengan hari akhir. Karena tanda-tanda kiamat ini adalah di antara perkara-perkara gaib yang mengiringi kedatangan hari akhir. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, beriman pada hari akhir adalah rukun di antara rukun-rukun Islam, di antara rukun-rukun iman, yang artinya agama seorang muslim, iman seorang muslim tidak akan diterima selama-lamanya sampai ia beriman dengan adanya hari akhir. Dan saking pentingnya keimanan pada hari akhir ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggabungkan keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suatu kebaikan dengan kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan adalah beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Ini salah satu dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir. Dan Nabi SAW juga menjelaskan dan senantiasa menggabungkan antara keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir di banyak hadis-hadis beliau. Contohnya ucapan beliau SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya senantiasa memuliakan tetangganya, hendaknya senantiasa memuliakan tamunya. Ini adalah di antara contoh betapa pentingnya keimanan pada hari akhir, yang dimana Allah dan Rasulnya senantiasa menggabungkan keimanan pada hari akhir digabungkan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kehidupan yang hakiki menurut pandangan Islam adalah bukanlah kehidupan seorang hamba di dunia ini. Kehidupan yang hakiki bagi seorang hamba bukanlah umurnya di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, bukan pula kehidupan dia di dunia ini.
Akan tetapi kehidupan yang hakiki menurut pandangan Islam adalah al-hayatu ba'dal maut, kehidupan yang datang setelah kematian seorang hamba. Ini adalah kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim. Maka selama seorang muslim belum menginjakkan kakinya di surga, maka usahanya untuk mencari kehidupan yang hakiki belum berhenti. Sampai kapan? Sampai seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, dan keimanan pada hari akhir ini, Bapak Ibu sekalian, adalah pendorong terbesar untuk seorang muslim bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim ketika ia mengetahui bahwasanya kehidupan ini akan berakhir dan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihisab seluruh amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa istiqamah, senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, mereka ini adalah orang-orang yang ingin tetap tinggal di dunia ini selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, benar-benar wahai Muhammad, engkau akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk tetap tinggal di dunia ini. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Sebagian mereka berkeinginan untuk tetap tinggal di dunia ini selama ribuan tahun. Jadi orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk tetap tinggal di dunia ini. Berbeda dengan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Tujuan hakikinya adalah ad-darul akhirah, kampung akhirat setelah kematiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah seorang muslim atau kita semua mengetahui tentang pentingnya keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir, kita ingin menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Karena keimanan pada hari akhir, kata para ulama, mencakup beberapa perkara. Yang pertama, keimanan seorang hamba dengan adanya hari kebangkitan. Ketika kita beriman pada hari akhir, maksudnya kita wajib beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian beriman pula dengan adanya al-hisab wal jaza, adanya hisab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman pula dengan al-jannat wan nar, dengan surga dan neraka. Kemudian beriman pula dengan adanya pertanyaan dua para al-malaikah. Kemudian beriman pula dengan adanya nikmat kubur dan beriman pula dengan adanya azab